Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh beribadah dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhan mau dirinya dikorbankan menjadi tebusan bagi setiap kita. Kitalah alasan kenapa Tuhan disalibkan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Kita sangat berharap. Tidak ada di antara kita yang terlalu hina, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kita adalah ciptaannya yang mulia. Dia sangat mengasihi kita. Dan pada malam hari ini dia sedang menanti-nantikan kehadiran setiap kita. Yang di hadapannya, yang datang dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang hancur di hadapannya. Dia menantikan kita datang di hadapannya. Bahkan dia berkata, marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari buka hati kita. Mari buka hati kita pada saat ini, datang kepada Tuhan. Mari datang di hadapannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan memohonkan pengurapan atas kehidupan setiap kita. Biarlah kuasa darahnya yang boleh membersihkan setiap kita, bahkan rohnya membimbing kita untuk mengerjakan segala hal yang memuliakan namanya dan seturut dengan kehendaknya saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, agar kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini adalah malam di mana kami boleh merenungkan betapa hebat, betapa dahsyatnya pengorbanan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus dengan murid-murid-Mu ke Taman Getsemani ya Tuhan. Engkau berdoa dengan Tuhan Yesus, berkeringat, bercucuran darah Tuhan. Namun satu keyakinan setiap kami Tuhan, seperti Engkau berkata Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi Bapakku. Maka setiap kami pada saat ini pun Tuhan, kami mau berkata, untuk segala apa yang sedang kami alami, kami mau berkata, Tuhan, janganlah kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Karena keinginan kami adalah untuk kesenangan kami semata-mata. Tetapi Tuhan, kemauan Tuhan dalam kehidupan kami adalah agar lewat kehidupan kami, lewat proses kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya Yesus, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan bejana tanah liat hati kita untuk boleh digemburkan oleh firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu, kami haus. Tuhan, jamah setiap kami. Jamah. Mari lebih lagi bersepakat. Katakan karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang telah mempersatukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati pada malam hari ini. Untuk kami boleh mengingat kembali Tuhan Yesus, di mana Engkau berjuang Tuhan dalam ketaatan ya Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau berbicara ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan Yesus boleh membacak setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Hamba-Mu hanyalah alat untuk Engkau pakai untuk menyuarakan suara kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu adalah kata-kata yang diurapi, yang berkuasa. Yang boleh membuat setiap kami boleh diubahkan dan mengalami hadirat-Mu, mengalami Tuhan pada malam hari ini. Bahkan Tuhan Yesus kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebagai kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berjanji akan mengembalikan segala kemuliaan kepada-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat dan luar biasa, amin. Yakin Bapak Ibu dahsyat dan luar biasa? Coba colek kiri kanan, katakan saya bersuka cita karena melihat-Mu malam hari ini. Amin ya saudara ya. Tidak ada yang sedih hatinya melihat tetangga kiri kanannya ya. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ya. Aku sedih Bu melihat mukanya, kenapa? Karena utangnya masih belum dibayar ya. Oh jangan-jangan ya Bapak Ibu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mari kita tenangkan hati kita. Di dalam ibadah malam Getsemani ini, di dalam perenungan kita akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mana Dia rela, Dia mau dikorbankan menjadi penebusan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita berharganya di mata Tuhan. Oleh karena itu Dia rela, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa rela untuk membuat anaknya harus turun ke bumi. Anaknya satu-satunya. Anaknya satu-satunya saudaraku. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Katakan kiri kananmu, kau berharga di mata Tuhan. Makanya kalau kita menyadari dan mengetahui bahwa kita berharga di mata Tuhan, jangan cepat putus asa. Amin saudara. Jangan langsung lebay menangis sampai nangis bombay kalau ada masalah. Jangan sampai lari ke hal-hal yang tidak benar. Saudaraku, pergi ke tavern ya saudara ya. Apalagi yang cowok ya. Akhirnya apa yang terjadi? Main cewek. Jangan saudaraku, setiap kita harus punya keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan dan karena ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan lupa sebagai informasi bagi kita, besok kita akan ada ibadah Jumat Agung di tempat ini. Ada 2 sesi ibadah yang akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di jam 10 pagi dan jam 6 sore. Katakan kiri kananmu, besok hadir ya. Amin saudara ya, haleluya. Saudaraku, usahakan untuk tetap hadir dalam ibadah. Apalagi kalau dinamakan ibadah tutup tahun, ibadah awal tahun, Jumat Agung, malam Getsemani, ya, ibadah Paskah, pencurahan Roh Kudus. Jangan pernah kita nggak datang. Ya, dan bukan hanya itu saja saudaraku, ibadah-ibadah setiap harinya kalau ada ibadah, datanglah ibadah. Kita harus berjuang kok saudara. Semua orang punya kesibukan, setuju dengan saya ya Bapak Ibu ya. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang sibuk dengan anaknya, ya, ada yang sibuk dengan biang naburjunya saudara ya, karena harus dikasihnya makanan si si piknya ya saudara. Semua punya kesibukan, tetapi saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan gak ada alasan. Saya teringat Ibu Opung ini semalam bilang ke saya ya, ini yang di belakang ini saudara ya, yang dikasih oleh Tuhan. Dia berkata begini ke saya saat dia menyalam saya di pintu, lalu dia berkata, Bu Gembala, tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Kalau engkau berkata kau capek, yang lain gimana lagi? Yang lain juga capek kok. Jangan kamu pikir cuma kamu yang capek. Jangankan yang bekerja, yang tidur saja sama yang duduk pun capek. Tapi semua apa? Respon hati kita. Amin saudaraku. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Mari kita saudaraku yang setuhan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Matius saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan, tapi saya percaya malam hari ini akan ada penguayuan Tuhan bagi setiap kita. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saudaraku, kita baca bergantian, saya yang ke-36 dan Bapak Ibu selanjutnya sampai ayatnya yang ke-46. Perikopnya adalah di Taman Getsemani, ayat ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, silakan saudaraku. Ayatnya yang selanjutnya 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Ayat yang selanjutnya 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Katakan tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bayangin saudara, saya pikir saudara ya, ternyata bukan hanya di zaman itu memang ada orang yang tidur kalau lagi berdoa. Ternyata saudaraku, pantas aja ada orang kalau lagi berdoa dia tertidur ya saudara ya. Ya, haleluya haleluya, tapi besok aminnya ya saudara ya. Pantasan, rupanya ini juga seperti begitu murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Tapi jangan kita ambil yang buruk-buruknya saudaraku ya. Yang positif, jangan pula kita tidur. Kalau udah tidur di sini ya jangan tidur lagi kita di zaman sekarang. Itu di zaman dulu, ini zaman now. Katakan kiri kananmu, ini zaman now. Ya saudara ya, makanya dari rumah bawa penjepit saudara. Penjepit jemuran itu saudara, supaya ini mata dijepit kemudian dinaikkan ke atas jadi tetap terbuka ya saudara ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, silakan Bapak Ibu.
Ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Katakan amin. Ayat yang ke-43, silakan saudaraku. Ayat yang ke-44, oh kalau berat itu begini saudara. Agak-agak ditarik sedikit, ya kan saudara ya. Terus dia akan begini, mulai satu-satu. Selanjutnya yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa. Tunggu, saya tanya dulu, ada yang ngantuk kah? Ya saudara ya, tidak ada, nggak apa-apa. Maksud saya, biar saya minta pelayan-pelayan untuk buat kopi. Ya kan? Saudara ya, karena biasanya yang minum kopi itu tidak tidur katanya. Katanya sih, tapi kalau saya susah tidur juga sama. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Wow, saudara 3 kali loh saudara. 3 kali berdoa. Anda memang 3 kali, cuma doanya kapan? Ya makan pagi, makan siang, makan malam. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat yang ke-45, silakan saudaraku. Ketika Yesus sudah selesai berdoa, dia menjumpai lagi murid-muridnya. Mereka lagi tidur, akhirnya dia berkata, tidurlah, sekarang sudah waktunya istirahat. Tapi kalian jangan tidur saat ini ya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat yang ke-46 saudaraku, kita baca bersama-sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudara, dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini kita masuk dalam ibadah malam Getsemani. Di mana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa di taman Getsemani saudaraku. Yesus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan masuk saudaraku di dalam doa saudaraku di taman Getsemani. Maka bisa kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengajak Petrus saudaraku bersama dengan temannya Petrus, dia berkata, ayo temanin saya. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berangkat saudaraku menuju ke dalam taman Getsemani. Lalu ke sana dia berdoa. Ia membawa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Petrus saudaraku dan kedua anak Zebedeus sertanya saudaraku bersama-sama dengan dia. Maka saat itu apa yang dialami Yesus? Ia mulai sedih dan gentar. Ia mulai sedih dan gentar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena ia tahu bahwasanya besok ia akan diserahkan. Besok ia akan disalibkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa di taman Getsemani, kita bisa melihat Yesus menunjukkan apa? Ketaatannya kepada Bapa. Ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun sesungguhnya ia sangat sedih dan gentar. Ketaatannya memberikan teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang beribadah pada malam hari ini. Yesus saudaraku, dia taat. Tidak hanya taat saja di Getsemani ketika ia berkata, oh Bapakku yang di sorga, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tidak saudaraku, tetapi ia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya sampai ia harus mati di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat bacaan kita barusan kita bisa memahami bahwa Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Ia sadar, ia tahu bahwa Yesus akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bahwasanya ia akan diserahkan, ia akan disalibkan. Namun apa yang terjadi? Ia tidak menyerah. Ia tidak menyerah, ia terus datang kepada Bapa, berdoa sampai 3 kali. Untuk apa? Untuk dia menyerahkan dengan totalitas seluruh keinginannya, kemauannya kepada Bapa. Ia sampaikan apa yang dia kehendaki, apa yang ia mau. Tetapi saudaraku, dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi.
Dia berkata kepada Bapa, Bapa sekiranya Bapa mau, maka lalukanlah cawan ini daripadaku. Sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku ya Bapakku. Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi biarlah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Setiap kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dan anak-anak Tuhan, sering sekali saudaraku, kita diperhadapkan dengan apa? Dengan keinginan dan ketaatan. Keinginan dan ketaatan saudaraku sering sekali dalam kehidupan kita terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam keinginan dan ketaatan kita. Senantiasa bergelora dan bergolak di dalam hati kita masing-masing saudaraku. Antara keinginan kita, kemauan kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketaatan kita. Sering sekali saudaraku kita berkeinginan saudaraku untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik kita. Tetapi firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk tetap taat melakukan firman-Nya. Untuk tidak menginginkan apa yang bukan milik kita. Ini yang namanya pergolakan dalam kehidupan kita. Sering sekali terjadi pergolakan. Oh, aku malas ibadah. Tetapi saudaraku, kita diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Oh tidak, kau harus beribadah. Karena lewat ibadahmu ada janji. Terjadi pergolakan dalam diri kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ingat saudaraku, dalam firman Tuhan tadi dikatakan kemauan Yesus adalah, ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Itu adalah kemauan Yesus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah kemauannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun ketaatan Yesus sangat luar biasa kepada Bapa. Ketaatannya sangat luar biasa kepada Bapa. Sehingga ia berani berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ia berkata, bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Yesus berkata, ini mauku Tuhan, ini mauku Bapa, lalukan cawan ini daripada aku. Tetapi kalau memang ini harus aku alami, maka aku serahkan ke dalam tanganmu. Biarlah kehendakmu yang terjadi, aku percaya kau yang akan memberikan kekuatan kepadaku untuk dapat melewatinya. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan Yesus sangat luar biasa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yesus berdoa sampai 3 kali. Katakan kiri kanan, Yesus berdoa 3 kali. Para pemusik, ketok bilang, Yesus berdoa 3 kali. Lah kau berdoa sekali aja tidak mampu pagi-pagi. Ya kan saudara ya. Makanya bangun kembali roh kita. Saya percaya saudaraku, orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan gak malas berdoa. Karena saya mengalami sendiri saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya itu tipe orangnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau udah bangun pagi gak bisa tidur lagi. Kalau sudah bangun jam 4 pagi jangan harap lagi tidur sepanjang sampai nanti pagi, sampai siang, sampai sore. Melek aja terus matanya. Makanya saya paling kalau udah tidur tiba-tiba dibangunin kan saudara, jantungan saya. Karena saya tahu tidak bisa tidur lagi nantinya. Makanya kalau berdoa, mata saya melek. Karena saya tahu saya sedang berjumpa dengan Bapakku. Saya sedang berjumpa dengan Bapakku yang memberikan nafas kehidupan dalam kehidupanku. Yang memelihara, melindungi, menyertai keluargaku, pelayananku. Makanya saudaraku, kita sebagai orang percaya pun harus memiliki kerinduan hati yang menggebu-gebu kepada Tuhan untuk berjumpa di pagi hari kepadanya. Yesus berdoa sampai 3 kali. Masakan kita gak bisa berdoa sih, bersuara? Berdoa loh saudara, angkat suaramu. Ada orang kan gak sanggup dia berdoa loh saudara. Bener loh. Dia gak sanggup berdoa. Padahal kalau nyanyi lagu kece-kece mana sanggup dia. Halo saudara, dia kalau nyanyi lagu Tabola Bale, dia kuat kali suaranya. Tapi pada saat berdoa dia bisa begini. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami. Entah bahasa planet apa yang dia buat. Beneran loh saudara. Tapi giliran kalau dia berteriak, iya kan, woi Lae, lagi di mana kau? Iya kan, besar kali suaranya. Giliran berdoa nggak mau dia besar suaranya. Katanya kalau kita bilang, kenapa kau kecil kali suaramu? Tuhan kan tidak tuli. Ada saja jawabannya ya saudara ya. Ada saja saudaranya, yang penting lewat dia saat itu, menang dia. Makanya ya saudara yang dikasih Tuhan, berdoa saudaraku dalam hidup kita ini juga. Kita harus berdoa saudaraku. Kita harus tekun berdoa dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa melihat mujizat pertolongan Tuhan.
Jangan malas berdoa saudaraku. Yesus aja berikan teladan loh saudara. Dia berdoa. Aduh, masa kita, ya ampun. Tuhan Yesus aja berdoa. Lah kita siapa? Gak mau berdoa. Ya kan? Kalau berdoa harus dipanggil-panggil dulu. Weh, ama kesana, mengarita ini. Ya ugamanu, ya ugamanu. Kau aja yang berdoa dulu ya, kau aja. Pak Uco, ayo kita berdoa. Udahlah ya, Mang. Udahlah nak, kau aja yang berdoa sama Mamang. Berdoa aja kalian, pasti dengarkan Tuhan ya doang. Pas giliran gak dengarkan Tuhan doa mamanya, istrinya sama anaknya. Terus dibilangnya kayak gini. Itulah, kau berdoa pun bukannya didengarnya doamu. Ya kan, tengok aku kan. Gak berdoa-doa aku ya, tapi memang gak didengar Tuhan juga doaku. Ya kan saudara. Kadang-kadang kita gak mengerti siapa kita di dalam Kristus. Yesus memberikan teladan kepada kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terkadang kita berdoa saudaraku dan tidak punya kuasa. Terkadang kita datang dengan segala keluhan kita berdoa kepada Bapa, tetapi tidak ada kuasa. Kenapa? Karena doa kita selalu berkata, Tuhan, Bapakku, jangan kehendak-Mu yang terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita sering berdoa seperti begitu. Bapa, Tuhan, berkati aku, selesaikan jombloku. Benar ya saudara ya? Tuhan, tolong mama mertuaku, udah 80 tahun tapi kau belum, kau panggil. Ya kan? Beneran ya? Bapa di sorga, biarlah kehendak-Ku yang terjadi, jangan kehendak-Mu. Karena kalau kehendak-Mu yang terjadi, sedikit ribet Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Doa kita gak berkuasa. Doa kita gak berkuasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita ngotot untuk apa yang kita kehendaki. Seringkali kita ngotot untuk apa yang kita kehendaki. Dan saat tidak terjadi kita akan berkata, Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak dengar doa saya. Tuhan itu gak peduli dengan saya. Tuhan gak mengerti keadaan saya. Buktinya udah berdoa sampai kapan juga. Gak ada jawaban. Selalu kalau kita bilang, Tuhan kapan kau jawab doaku? Sepertinya jawaban Tuhan, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sering berkata kepada Tuhan kalau dia gak jawab doa kita. Oh Tuhan itu gak mengerti saya. Tuhan itu gak baik. Tuhan itu nggak paham saya. Tuhan itu nggak bertanggung jawab dengan kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita ketika doa kita itu belum terjawab sesuai dengan keinginan kita, harusnya kita menyadari bahwasanya itu bukanlah kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Karena kalau Dia menjawab doa kita seperti apa keinginan kita, maka itu akan membawa kita pada kebinasaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama dengan apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Yesus meminta, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Anda mengerti gak saudara? Seandainya Bapa melalukan cawan itu, maka apa yang akan terjadi pada kehidupan kita pada saat ini? Otomatis kita pasti binasa. Tuhan gak memberikan jawaban seperti kemauan Yesus. Tetapi Bapa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Bahwa anaknya harus mati di kayu salib. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga. Yang mana ada kerencanaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah kita berpikir dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bukan jahat kepada kita. Kita lupa bahwasanya doa yang berkuasa itu adalah doa yang mengerti kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengetahui bahwasanya besok pagi Ia akan diserahkan. Besok pagi Ia akan disalibkan. Ia akan naik di atas kayu salib di Gunung Golgota. Ia akan diserahkan, dia akan disalibkan. Dia pada saat ada di Taman Getsemani saudaraku, ia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Ia mengalami kesedihan, ia mengalami kegentaran yang luar biasa. Bukan karena dia takut pada salib. Bukan karena takut dia akan disalibkan di Gunung Golgota. Tetapi dia takut karena apa? Karena dia akan terpisah dengan Bapa.
dia takut? Karena kenapa? Karena dia mengerti bahwa Bapa akan memalingkan wajahnya daripadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi ketakutan dan kegentaran daripada Yesus pada saat itu. Dia nggak mau harus berpisah dengan Bapa. Karena kenapa? Karena menanggung dosa saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami pengorbanan yang luar biasa. Yesus merasa tak kuasa menanggung sendiri. Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus dan yang lainnya, ayo mari berdoa bersama dengan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang terjadi? Mereka justru tidur. Mereka justru tidur. Yesus dalam perjuangan yang begitu berat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya Yesus berkeringat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan dahar, dengan apa saudaraku? Dengan bercampur darah. Yesus berkeringat dengan apa saudaraku? Dengan bercampur darah. Karena kenapa? Sebab begitu beratnya tekanan dan perjuangannya saudaraku saat ia berdoa. Berjuang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia menderita bukan karena dia. Kalau Anda saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda saat ini keuangan Anda lagi tidak baik-baik saja. Bisa jadi itu saudaraku karena kesalahan Anda. Mungkin Anda terlalu boros. Mungkin Anda menggunakan uang dengan tidak baik dalam pengelolaannya. Sehingga apa yang terjadi, keuangan Anda mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi Bapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan menderita bukan karena dia. Segala apa yang ia derita adalah untuk orang lain, untuk saya dan saudara. Yesus rela menanggungnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kenapa? Sesungguhnya ia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa saudaraku. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21 jelas berkata saudaraku. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Katakan karena saya. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mengenal dosa. Ia menanggung penderitaan kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena menanggung penderitaan karena dia saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi karena dosa saya dan saudara. Agar saya dan saudara diselamatkan. Ia rela menderita. Ia rela dicabik-cabik. Ia rela dihina. Ia rela diludahi. Ia rela dimahkotai, mahkota duri. Karena apa? Karena setiap kita, anak-anaknya pada malam hari ini, orang yang percaya kepadanya, masihkah rela kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyelipkan Tuhan kedua kalinya oleh karena segala dosa dan kesalahan kita? Mari kita merenungkan pada malam hari ini dengan mendalam di dalam hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami datang di tempat ini dengan hati yang hancur, memohon kepadamu Tuhan, belas kasihan-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu pada malam hari ini, agar kami dapat mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Minta pada malam hari ini Tuhan menuntun Engkau, Tuhan memberikan hikmat kepadamu, sehingga setiap kita boleh menghargai pengorbanan Yesus. Dia berkorban bagi kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darahnya yang mahal saudaraku, ia tebus setiap kita. Mari kita meresponin firman Tuhan pada malam hari. Kita mengingat betapa Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ia taat saudaraku. Adakah kita taat melakukan firman Tuhan pada malam hari ini? Setiap kita yang ada di tempat ini, orang tua, anak-anak mudanya Tuhan. Apakah ada kita taat melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan setiap kita? Atau justru kita telah senantiasa mendukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senantiasa kecewa lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita yang mengutuki setiap orang, yang mencaci setiap orang. Dengan perbuatan kita yang menyakiti setiap orang, yang menghina setiap orang, yang memfitnah setiap orang, yang membicarakan setiap orang, yang mengkhianati setiap orang pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita adalah terang dan garam di dalam dunia ini. Kita adalah terang dan garam. Semestinya terang adalah memberikan sinar, memberikan cahaya di dalam dunia yang gelap ini. Seharusnya kita menjadi garam. Garam yang memberikan rasa yang enak, yang sedap untuk dinikmati oleh semua orang. Yang dapat dicicipi, yang dapat dikecap oleh setiap orang. Lewat apa? Lewat kehidupan kita yang senantiasa menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Yesus berkeringat. Yesus berkeringat. Dan keringatnya adalah mengalir bercampurkan dengan darah. Disebabkan karena apa? Karena pembuluh darahnya pecah. Karena tidak sanggup menanggung tekanan yang begitu berat. Dan dia berjuang saudaraku saat dia berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengerjakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ia mengerjakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita buka dalam Yesaya 53 saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di ayatnya yang keempat kita bisa melihat bahwasanya saudaraku, dia mengerjakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita dengan apa? Ia menanggung segala penyakit kita. Ini dia saudaraku. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Katakan kiri kananmu, penyakit kita yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya itu saja, dilanjutkan dengan apa? Ia menanggung kesengsaraan kita. Kesengsaraan kita yang dipikulnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan tidak hanya penyakit kita yang ditanggungnya, tidak hanya kesengsaraan kita yang dipikulnya, namun dia saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan menanggung setiap pemberontakan kita. Ayat yang kelima. Ia menanggung setiap pemberontakan kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-6 jelas dikatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia menanggung kejahatan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jalannya Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Jalannya tidak terselami dalam kehidupanmu. Kalau engkau sedang berjalan melewati liku-liku kehidupanmu pada saat ini, yakinlah justru lewat liku daripada kehidupanmu, proses kehidupanmu itu, Tuhan sedang menggandeng tanganmu, membawa engkau pada tujuannya yang indah dan yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Ia menanggung semuanya karena kita saudaraku. Bahkan tidak hanya itu saja. Di ayatnya yang ke-11 saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia membenarkan setiap kita. Ia membenarkan setiap kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia di firman Tuhan ini berkata, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Dan setiap kita adalah orang yang sudah dibenarkannya. Bukan karena kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Yesuslah yang telah membenarkan setiap kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyerahkan setiap kita dalam kehendak Bapa. Dia berkata, Tuhan, Bapakku, ini anak-anak, berkatilah kehidupan mereka. Lewat apa? Lewat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Saudaraku, tidak hanya itu, ia menebus dosa-dosa setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, lewat apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani saudaraku, maka kita dapat belajar bersama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saudaraku, kita belajar bersama-sama tentang apa? Ketaatan adalah absolut. Ketaatan adalah mutlak. Ketaatan adalah absolut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sebagai syarat bagi seorang hamba. Ketaatan adalah absolut, ketaatan adalah mutlak bagi seorang hamba. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya Kristus saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketaatan itu menjadi mutlak dalam kehidupan kita. Harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat, maka ketaatan adalah absolut dalam kehidupan kita.
Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun pelayananmu, engkau sebagai asar, pendoa, para pemusik di tempat ini, saya mau katakan kepada kita, engkau harus taat. Taat melakukan firman, kerjakan keselamatanmu. Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan kita berkata, oh Tuhan sudah disalibkan kok. Sudah disalibkan kok 2000 tahun yang lalu. Lalu engkau berkata, kematian Yesus kan sekali untuk selamanya. Benar, sekali untuk selamanya. Tetapi jangan lupa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Kerjakanlah keselamatanmu. Engkau yang bermain musik, kerjakan keselamatanmu. Jangan sibuk, hanya sekedar bermain musik. Setelah itu pulang keluar sana main HP. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan di tempat ini sambil beribadah, sambil main HP. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Engkau berkata ini hidupku, tapi tanganmu lari kemana-mana. Chattingan pula kau sama mantanmu. Dek, sudah dapat gebetan baru belum? Kalau belum aku masih kosong nih. Ketawa kau syukur. Kayaknya pelaku atau korban si syukur ini. Ini dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan adalah absolut. Sebagai pemain musik di tempat ini, mungkin kau main gitar, main piano, main bass, main drum seperti anak saya Joshua di belakang itu. Ya kan? Harus saudaraku, ketaatan absolut kita miliki. Engkau sebagai pelayan di tempat ini, sebagai jemaat. Yang mungkin engkau hanya datang mungkin 2 kali dalam seminggu. Ketaatan itu absolut. Di sini beribadah saudara, Anda beribadah Bapak Ibu. Ini hanya yang kelihatan, berapa jam lah aku tengok-tengok kalian ya. Bapak dan Ibu Gembala paling melihat kalian 2 jam. Setelah selesai itu saya akan berkata di depan itu, sampai jumpa besok ya Bu. Sampai jumpa besok ya Pak ya. Tapi kehidupan kita sehari-hari, halo saudara, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hubunganmu? Ya kan saudara, mana tahu kamu dalam seminggu itu ya kan, mencuri buah mangga orang pula ya kan. Atau mencuri anak orang. Mencuri bagaimana Bu Gembala? Dengan kata-kata, aku padamu, I love you. Padahal udah tahu kamu, dia punya pacar, punya suami lagi. Sakit jiwa kamu. Ya kan saudara? Benar ya saudara ya? Kok Peter lagi? Ya kan? Ketaatan adalah absolut. Mutlak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bagi seorang hamba. Yesus sedang membuktikan bahwa kehadirannya di muka ini sebagai anak Allah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai Allah yang menjadi sama dengan manusia namun mengambil rupa seorang hamba. Katakan amin. Mengambil rupa seorang hamba saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan seorang hamba dia taat walaupun dia tahu darahnya akan mengalir dan tubuhnya akan dihancurkan. Dia taat saudaraku. Sekalipun kemauannya, Bapak kalau sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripada aku. Sama seperti kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin sembuhkanlah penyakit di dalam tubuhku. Sembuhkanlah penyakit di dalam tubuh suamiku, istriku, anakku. Tetapi Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kemauan kita apa? Bapa, jamalah suamiku, jamalah istriku, jamalah orang tuaku. Buatlah dia bertobat. Itu kemauan kita. Tapi kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Karena aku percaya ada rancangan-Mu yang indah bagiku. Untuk membuat aku semakin tangguh menghadapi hari-hariku. Yang penuh dengan segala sesuatu pergumulan, tekanan, masalah, godaan. Tapi aku percaya Tuhan lewat firman-Mu menguatkan aku. Kalau Engkau taat Tuhan, maka aku percaya Tuhan bahwasanya ketaatanmu menjadi teladan bagiku untuk taat juga mengerjakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam segala keadaan kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, taatlah. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukan, karena kenapa kita hamba? Saudara, seorang hamba itu tidak punya kuasa atas kehidupannya. Seorang hamba itu saudaraku tidak punya kuasa atas kehidupannya. Karena kenapa? Namanya saja hamba. Hamba
loh saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hamba itu bagaimana? Kalau seorang Tuhan berkata pergi ke sana, maka dia akan pergi. Baru dia makan, lalu tiba-tiba atasannya berkata atau tuannya berkata ambil lagi di sana, kerjakan ini. Maka seorang hamba akan berkata apa? Siap, taat mengerjakannya. Dia tidak akan komplain. Sama seperti kehidupan kita. Tuhan, belum selesai masalahku Tuhan. Bagaimana ini, penyakitku belum sembuh Tuhan. Masa iya sih Tuhan Yesus, istriku juga harus sakit. Taat. Katakan kepada Tuhan, Bapa, kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada saat malam hari ini. Dia taat, Yesus taat. Walaupun dia tahu darahnya akan segera dicurahkan. Dia taat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun dia menyadari bahwasanya tubuhnya akan segera dihancurkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ketaatan yang absolut seorang hamba, Yesus berdoa. Dia berkata saudaraku, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Meskipun dia berada di dalam kesedihan dan kegentaran. Karena apa? Karena dia harus taat menerima cawan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada hari ini pun kita harus mengerjakan segala sesuatu yang bertentangan dari keinginan kita. Maka kerjakanlah itu. Mungkin engkau sedang mengalami di dalam kehidupanmu pergumulan yang begitu berat. Karena ekonomi atau tekanan dari keluarga, dari pekerjaan saudaraku, dari bos, dari atasan kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap taat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada waktu di mana kita mengalami tekanan. Ada waktu di mana kita mengalami penderitaan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kala kita harus mengalami perjuangan yang begitu berat dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, saya mau ajak setiap kita. Marilah kita punya tekad yang teguh dan kuat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan pengakuan iman dan semangat untuk tetap berkata, Bapa, saya hamba yang mau taat dan setia. Saya hamba yang mau taat dan setia. Janganlah kehendakku, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita hanya hamba. Kita hanya mengerjakan bagian kita. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudaraku, lewat apa yang dilakukan Yesus tersebut mengajarkan setiap kita saudaraku. Yang kedua adalah sadari banyak hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak kita pahami dalam kehidupan setiap kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima jelas berkata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwasanya firman Tuhan jelas berkata bahwasanya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak mengerti apapun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan kita pengertian dalam kehidupan kita. Kita nggak mengerti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ingatlah saudaraku, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti segala kondisi keadaan kita, hati kita, segala apa yang kita dapat kita tutupi dari orang-orang di sekitar kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang peduli bagi saya dan saudara. Segala kemauan kita, segala keinginan kita, Dia mengerti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia Allah yang mengerti dan ingatlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarilah dan pahamilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwasanya banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam kehidupan kita ini. Banyak hal yang tidak kita bisa mengerti yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Firman Tuhan jelas berkata, rancanganku dan rancanganmu bagaikan langit dan bumi. Tidak ada yang dapat kita selami daripada rencana Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat dalam setiap kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak mengerti apapun tanpa Tuhan yang memberi kita pengertian. Ada banyak saudaraku hal-hal yang kita tidak mengerti. Namun Allah sanggup menuntun kita dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya. Ya Allah yang sanggup menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga membuat kita memahami dan mengerti segala apa yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus ingat saudaraku bahwa Bapa selalu memberi dan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita.
Tepuk kiri kanan, katakan, Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingatlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Ia selalu memberi dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Kita harus belajar bersyukur dalam segala perkara yang sedang kita alami. Kita harus nantiasa bersyukur dalam segala keadaan kita, dalam segala kesulitan kita, dalam segala penderitaan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Katakan amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bahkan ingat dan catat dalam hatiku, dalam hati kita, saudaraku. Roma 8 ayatnya yang ke-28 jelas dikatakan, saudaraku, bahwa untuk segala sesuatu hal yang kita tidak mengerti, kita mampu berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Bapa. Haleluya, saudara. Mendatangkan kebaikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, untuk segala sesuatu yang kita tidak mengerti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar untuk tetap berkata, semuanya baik bagiku. Walaupun kelihatannya tidak baik bagi kita, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus mampu berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Semuanya baik bagiku. Karena kenapa, saudaraku? Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas berkata, dari dalam kandungan ibu kita, kita sudah ditenun oleh Bapa. Ia sudah menenun setiap kita di dalam kandungan ibu kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya sebelum kita lahir, Dia sudah tahu segala apa yang akan terjadi, apa yang engkau alami. Dan Tuhan tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemampuan dan kesanggupan kita untuk kita dapat melewatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa tidak pernah menyediakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan kepada kita, catat ini baik-baik pada malam hari ini. Saya mau katakan kepada kita, catat ini baik-baik. Sekali lagi, catat ini baik-baik dalam setiap kita, dalam kehidupan kita. Bapa tidak menyediakan yang baik. Dengarkan baik-baik, renungkan apa yang saya katakan ini. Bapa tidak menyediakan yang baik bagi setiap kita, tetapi Ia menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa tidak menyediakan yang baik bagi kita, tetapi Bapa menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Tidak hanya biasa-biasa, tetapi Dia menyediakan yang luar biasa bagi kita. Karena tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pelajari, saudaraku, pada malam hari ini. Yang ketiga adalah doa adalah hal yang penting saat menghadapi penderitaan. Ternyata, saudaraku, tema kita sepanjang bulan Maret itu dan di awal bulan April ini kembali juga dengan apa? Doa. Yesus mengajari kita untuk apa? Berdoa. Doa adalah hal yang penting saat menghadapi penderitaan. Yesus berdoa 3 kali. Ia tekun berdoa. Yesus tidak menyerah dalam doa. Ia terus berdoa dan tidak henti sekalipun apa. Ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia enggak berhenti berdoa. Ia terus berdoa. Bertekun berdoa sampai 3 kali. Karena kenapa? Meskipun ia tahu bahwasanya besok ia akan disalibkan. Besok ia akan diserahkan. Ia terus berdoa kepada Bapa. Karena ia tahu lewat doanya ada kekuatan ilahi yang memampukan dia untuk melewati salib yang akan ia alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini.
jangan berhenti berdoa di tengah-tengah penderitaanmu. Jangan berhenti berdoa di tengah-tengah kesulitanmu. Jangan berhenti berdoa ketika doamu belum dijawab. Jangan berhenti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena doa adalah hal yang penting saat menghadapi penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa. Ketika Yesus datang berdoa, itu membuktikan kerendahan hatinya kepada Bapa. Ini membuktikan kerendahan hatinya. Selain daripada ketaatan, yang membuktikan kerendahan hatinya kepada Bapa dengan berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bukankah semestinya bisa saja dia meminta kepada Bapa, Bapa sudahlah, aku gak mau. Masa iya aku satu-satunya? Ibaratnya seperti itu ya saudara. Ya, masa iya aku satu-satunya anakmu? Tapi masa kau relakan dengan begitu saja hanya untuk orang-orang yang hidungnya mancung ke dalam, mancung keluar. Ya kan saudara? Kan saudara? Tetapi dengan rendah hati di hadapan Bapa terbukti dengan doanya yang berkata, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudaraku, aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Saat kita berdoa, maka ada kekuatan dan ketenangan untuk kita dapat menghadapi segala kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sepele dengan doa. Mungkin engkau berkata, aku gak mampu berdoa karena aku gak pintar mengatur-ngatur doaku. Karena kalau aku berdoa, malaikat akan jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa kepada Bapa itu tidak perlu diatur-atur. Yang penting kau datang dengan hancur hati, kau datang dengan kerendahan hatimu. Sampaikan apa yang di dalam hatimu, muliakan dia, ucapkan syukur kepadanya. Baru siap itu kau sampaikan proposalmu. Ya kan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datang dengan kerendahan hati saudaraku. Karena kenapa? Saat kita berdoa saudaraku, ada kekuatan, ada ketenangan dalam diri kita. Untuk apa? Kita dapat menghadapi kesukaran, kita dapat menghadapi penderitaan yang sedang kita alami. Terbukti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat tadi di firman Tuhan dari Matius firman dalam Matius 26 tadi saudaraku, 34 sampai dengan 46. Terbukti ketika Yesus selesai berdoa, dia melihat 3 kali kan saudara. 3 kali dia berdoa. Maka di terakhir kalinya apa yang terjadi saudaraku? Yesus berdoa dan kemudian ia bangun. Benar ya saudara, firman Tuhan tadi katakan, coba buka dulu di Matius 26 ayat yang ke-34. Oh iya, oke 42. 40 lagi, next 44 coba. Ia membiarkan mereka selalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Nah di ayat ke-45 dikatakan saudaraku, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahat, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Yesus berdoa dan kemudian ia bangun saudaraku. Kemudian apa yang dilakukannya? Ia membangunkan murid-muridnya dan ia berkata, tidurlah. Artinya apa? Ketika Yesus sudah berdoa kepada Bapa, menyerahkan segala apa yang dia kehendaki, tetapi bukan kehendaknya yang terjadi, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Maka apa yang terjadi? Ada kekuatan di dalam dirinya, ada ketenangan di dalam dirinya, dan dia siap untuk menghadapi salib itu. Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita, doa adalah hal yang penting saat menghadapi penderitaan. Ketika engkau sedang menghadapi badai persoalan kehidupanmu, maka jangan lupa berdoalah. Berdoalah. Sampai kapan? Sampai engkau melihat jawaban doa. Sampai kapan? Sampai engkau melihat mujizat itu nyata dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan kita teladan. Maka jangan lupakan itu saudaraku. Doa adalah hal yang penting dalam menghadapi penderitaan. Ketika engkau sedang bergumul untuk keadaanmu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin engkau melihat, oh gak mungkin lagi ada pemulihan dalam rumah tangga saya ini. Gak mungkin lagi anak-anakku ini bisa sukses. Saudaraku, engkau tidak tenang, engkau khawatir dalam kondisimu. Datang kepada Tuhan. Serahkan dengan total segala sesuatu apa yang engkau pikirkan, apa yang menjadi perkaramu. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru saat engkau keluar dari dalam ruang doamu. Kau akan mendapatkan kekuatan, kau akan mendapatkan ketenangan yang daripada Bapa. Sehingga apa? Kehidupan setiap kita boleh dialiri dengan aliran air sorgawi yang menenangkan setiap kita, bahkan memberikan keteduhan bagi setiap kita pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pegang ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama tadi adalah taat. Taat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan harus ada dalam kehidupan setiap kita.
Dan yang kedua adalah sadari banyak hal yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti. Tetapi saudaraku, ketika kita terhubung dengan Bapa, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Dan yang ketiga adalah doa adalah hal yang penting saat menghadapi penderitaan. Saudaraku, ketika engkau lagi berbeban berat, tidak ada jalan keluar sepertinya yang terlihat di depanmu, datang berdoa. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan yang senantiasa terulur bagi setiap kita, memberikan jalan-jalan Tuhan yang sempurna untuk kita boleh lewati dan kita jejaki, sehingga kita berkata, Bapa, semua apa yang kualami baik bagiku. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir, saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu adalah kemenangan di Golgota. Amin saudara. Kemenangan di Golgota, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan Yesus dan tahan uji di Getsemani adalah kunci kemenangan Yesus di Golgota. Seandainya saja Yesus tidak taat di Taman Getsemani, saudaraku, maka saudaraku tidak ada kemenangan di Golgota. Dan tidak ada kemenangan atas setiap kita di tempat ini pada malam hari ini. Tetapi karena ketaatannya, karena ketahanan uji, akan ketaatannya kepada Bapa, akan apa yang telah diperintahkan Bapa kepadanya, menjadi kunci kemenangan Yesus di Golgota, bahkan menjadi kunci kemenangan bagi saya dan saudara pada malam hari ini. Untuk setiap keadaanmu, mungkin engkau berkata, dosaku merah seperti kermici. Ingatlah, pada malam hari ini Tuhan putihkan seputih bulu domba. Mungkin ada hal-hal yang tidak engkau dapat sampaikan tentang keadaanmu, tentang kondisimu. Engkau merasa engkau hina, engkau tidak layak, engkau tidak pantas untuk datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Tetapi ingatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Ia telah mengorbankan nyawanya 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap kita. Ia mati untuk saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita mungkin di tempat ini ada yang merasa hari ini sedang terpuruk keadaannya dan sulit untuk bangkit. Mungkin juga ada di antara kita yang dihina, ada yang difitnah, ada yang dikhianati, ada yang direndahkan, ada yang disepelekan, ada yang tidak dianggap, ada yang dilupakan. Jangan takut, karena Yesus pun mengalaminya. Yesus pun juga telah mengalaminya. Bahkan lebih parah daripada itu saudaraku, ia diludahi. Ia diludahi, ia dimakotai dengan mahkota duri. Bahkan ia dicucuk saudaraku, sehingga mengeluarkan darah yang segar. Kesakitan apa yang engkau alami saat ini yang tidak dapat engkau lupakan? Keterikatan apa yang tidak dapat engkau lepaskan pada malam hari ini dalam kehidupanmu? Penyakitmu, sakit hatimu, pergumulanmu. Pada malam hari ini Yesus datang. Dia datang di Golgota. Dia mempersiapkan dirinya untuk saya dan saudara. Ia taat mengerjakan apa yang Bapa sampaikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tenangkan hatimu pada malam hari ini. Saudaraku, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, ingatlah, ini adalah awal di mana kita kelak akan meraih mahkota yang telah disediakan Allah bagi setiap kita. Ini adalah awal, sekali lagi saya katakan, ini adalah awal di mana kita kelak akan, saudaraku yang dikasih Tuhan, meraih mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karenanya dalam keadaan sesulit apapun, biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita akan menjadi, saudaraku, bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kesulitanmu pada malam hari ini, datang dengan kerendahan hati, dengan hancur hati kepada Bapa. Dan saya percaya kemenangan di Golgota yang telah Tuhan raih menjadi milik bagi setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tundukkan kepalamu. Tenangkan hatimu pada malam hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Katakan hidup ini kami letakkan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tetap dalam keadaan tundukkan kepalamu, dengarkan apa yang saya katakan. Saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita saat kita mengalami kesulitan terberat sekalipun dalam kehidupan kita. Tuhan tahu batas kesanggupan setiap kita. Tuhan tahu batas kesanggupan Anda di tempat ini. Tuhan tahu batas kesanggupan dan kemampuanmu untuk melewatinya, untuk menanggungnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita tidak sanggup, ya Tuhan yang akan mengambil alih segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bagian kita apa? Tetap taat, tetap setia, tetap berserah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, malam ini mari kita merenungkan ketaatan Yesus, serta mari kita meneladaninya dalam kehidupan kita dengan tetap berdoa. Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Katakan amin, katakan haleluya. Katakan ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Setiap kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Setiap kita adalah ciptaan yang baru di dalam Dia. Respon firman Tuhan pada malam hari ini. Sikaya raboya kaya raboya sande. Jamah setiap kami ya Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari siapkan hatimu untuk menerima urapan daripada Tuhan yang boleh membebaskan, melepaskan setiap kita pada malam hari ini. Tenangkan hatimu. Shikiara baya kaya rabo. Seluruh para leader maju ke depan. Seluruh para leader maju ke depan. Para leader maju ke depan. Shikiara baya kaya rabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Para leader pastoral. Hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami secara total di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak hidup lagi dengan hidup yang lama Tuhan, tetapi hidup kami adalah hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Menjadi perenungan bagi kami pada malam hari ini, bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang telah mengurapi, meneguhkan, bahkan menyucikan, menguduskan setiap kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami terima setiap janji firman-Mu Tuhan Yesus untuk terjadi dan digenapi dalam kehidupan setiap kami Bapa. Sebab kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah ciptaan yang baru, bahkan kami adalah pewaris daripada tata kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Inilah kehidupan setiap kami Tuhan. Pemberitaan firman-Mu telah selesai Tuhan. Maka materaikan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh menghargai karya-Mu Tuhan Yesus yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan telah menebus kami dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Terima kasih Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa kami, setiap kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau telah mendengarkannya. Dan Engkau yang akan menjadikannya seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Maka Tuhan Yesus, hamba kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kerjakan Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami, lewat keadaan kami, lewat situasi kami. Maka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya Jesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada malam hari. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus, jamah Tuhan dan peganglah kami Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kami berserah sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu, ke dalam kedaulatan-Mu. Kami sadari Tuhan, bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tidak ada kesuksesan di luar Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada promosi di luar Engkau dalam kehidupan kami. Tidak ada keberhasilan, tidak ada keberuntungan di luar Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada masa depan yang gilang gemilang selain dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Inilah hidup setiap kami Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang dari tempat ini ya Bapa. Berkati perjalanan kami pulang Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Bahkan Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Sehingga besok kami boleh bangun lebih awal untuk memuliakan Engkau, untuk bersyukur kepada-Mu. Bahkan kami boleh datang ke tempat ini kembali untuk beribadah dan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau, mengingat karya pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya besok akan terjadi kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Bahkan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sedang pelayanan juga di Kota Kinabalu Tuhan, di Sabah Bapak di sorga Malaysia. Memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, menyertai dengan tanda-tanda mujizat yang heran, mengurapi, memakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya hujan pertobatan akan terjadi Tuhan Yesus di Sabah Malaysia Tuhan. Lewat kehadiran hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan dalam nama Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa dibawa di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu bersama dengan seluruh tim ya Tuhan yang ada di sana Bapa di sorga. Terima kasih, tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkati kesehatan nama-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bahkan sebentar juga Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau juga Tuhan Yesus memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Lewat tangan-tangan kami yang telah Engkau berkati, lewat hasil tangan kami, hasil kebun kami, hasil ladang kami, hasil pekerjaan kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita Bapa di sorga. Balaskan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bahkan berkati sisa yang ada pada mereka. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan atas kehidupan mereka. Dan Tuhan terus mempercayakan berkat-berkat yang lebih lagi atas ketaatan dan kesetiaan mereka untuk dipakai menjadi alat-Mu bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu, hadapkan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Maka pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan daripada Roh Kudus, Tuhan yang menyertai kehidupan saya dari sekarang kekal bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, yang percaya. Bersama dengan saya kita katakan amin, amin, amin. Bagimulah, bagimu kemuliaan. Katakan bagimulah kemuliaan. Persembahkan segala puji ku persembahkan segala puji ku persembahkan. Oh, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai dan sampai jumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.